sampai akhir itu tidak pernah gaib, duduk bersama dengan kami untuk menimba ilmu daripada para masyayikh. Subhanallah. Dan kami mendapatkan bagaimana menuntut ilmu agama itu menenangkan jiwa, menumbuhkan keimanan, dan tidak ada tempat yang lebih baik daripada menuntut ilmu agama melebihi masjidnya Allah Azza wa Jalla. Karena itu kita berharap agar kita termasuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa majtama'a qaumun yajtami'u fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasuna fima bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Semoga kita termasuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum mereka berkumpul di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla, yakni masjid, dalam rangka apa? Membaca ayat-ayat Allah atau saling membacakan di antara mereka, kecuali Allah turunkan kepada mereka as-sakinah. Maka ketenangan itu bukan dengan banyaknya harta. Ketenangan itu bukan dengan jalan-jalan, halan-halan, healing-healing. Kita jalan-jalan ke mana macet, tenang atau tidak? Sudah keluar uang, capek, suntuk, subhanallah, enggak ada yang tenang. Ketenangan, kesenangan yang semu. Tapi kalau kita duduk dalam majlis ilmu adalah ketenangan yang hakiki. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan apa? Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah turunkan kepada mereka ketenangan. Saat orang lain gelisah, saat orang lain gundah, subhanallah, tidak terpikirkan hal-hal kecuali ketenangan. Dan ini adalah nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan mempelajari ilmu agama. Dan semoga Allah Azza wa Jalla masukkan kita ke dalam apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadisnya. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga salawat dan salam semoga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pembahasan ke hadis yang ketiga di bab al-istithabah. Sebelum nanti kita masuk di babus shalah, yakni bab at-tayammum. Tapi bab tayamum ini termasuk di dalamnya ada satu faedah yang sangat agung, yang termasuk di dalamnya apa yang kami kaji kemarin selama 1 minggu. Subhanallah, kita benar-benar kayak mondok, subhanallah. Tidur di tempat tidur bed, kemudian kita subuh jam 3 itu sudah bangun, kemudian dars ba'da subuh sama syekh sampai syuruk, kemudian istirahat sebentar, jam 8 sudah belajar lagi sampai zuhur. Zuhur istirahat sebentar, asar sampai jam 10, subhanallah. Masya Allah. Dan ini subhanallah, kami dapatkan bagaimana syekh, para masyayikhina menjelaskan kepada kami apa yang menjadi sebab dha'ful muslim, apa yang menjadi sebab lemahnya kaum muslimin. Padahal kita jumlahnya banyak atau sedikit? Nabi SAW katakan apa? Walakinnakum kathir. Bahkan kalian pada hari itu apa? Jumlahnya banyak. Walakinnakum taghusa'is sail. Yani akan tapi kalian itu apa? Seperti buih. Buih apa? Buih yang ada di lautan. Ombak itu kalau nerjang, itu ada buihnya kan? Banyak enggak buihnya? Bermanfaat enggak? Enggak bermanfaat. Sebagaimana kaum muslimin hari ini. Apa sebabnya? Karena mereka tidak mempelajari agama. Karena itu insyaallah mungkin nanti kita setelah selesai di SMP 8 atau mungkin nanti di An-Nur, kita membahas tentang surat Al-Fatah. Ini tafsir daripada Syekhuna Dr. Husain hafizahullah ta'ala di kitab beliau yang kemarin kami bahas. Dan itu Masya Allah, kami dapati bagaimana agama kita menjelaskan secara detail mulai dari A sampai Z-nya, termasuk sebab-sebab kemenangan, sebab-sebab keutamaan, dan sebab-sebab kejayaan. Jadi Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu, Jabir ibn Abdullah ini salah seorang sahabat yang beliau syahid di salah satu ma'rakah, yakni perang Mu'tah.
yang mana beliau syahid bersama dengan paman Nabi bersama dengan sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum. Yang beliau dikatakan apa? Dzu ajnihatain. Yani beliau punya dua sayap. Kenapa? Karena tubuhnya dibelah menjadi dua. Nih, dzu ajnihatain. Yani Ja'far ibn Abi Thalib. Orang yang paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, a'taitu khamsan. Diberikan kepadaku 5 perkara. Ana sudah share di grup 6. Lam yu'tihinna, tidak, yang perkara tersebut belum pernah diberikan ahadun minal anbiya'i qabli, kepada satupun para nabi sebelumku. 5 perkara ini tidak ada pada syariat nabi-nabi sebelum kita. Karena itu kita diutamakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan 5 perkara ini. Yang pertama, nasartu birra'bi masirata syahrin. Allah Azza wa Jalla berikan kemenangan kepadaku dengan apa? Ar-ra'b. Ditanamkan perasaan takut kepada musuh-musuhku masirata syahrin, sejarak 1 bulan perjalanan. Jadi Nabi SAW belum sampai ke negeri kaum kufar, mereka sudah gentar terlebih dahulu. Dan kalau antum baca di siyar, di kitab-kitab sirah, Masya Allah. Contoh ketika Panglima Perang Al-Ghafiqi rahimahullah ta'ala, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mau menyerang Prancis, Toulouse dan seterusnya. Itu para raja-raja mereka berkumpul. Mereka bermusyawarah bagaimana cara mengalahkan pasukannya Al-Ghafiqi. Kata sebagian mereka, kita serang mereka di sini. Sebagian lagi berkata apa? Jangan kalian serang mereka sekarang. Kalau kalian serang mereka sekarang, kalian pasti akan kalah. Kenapa? Karena mereka berperang untuk mencari syahid, sementara kalian berperang untuk dunia. Kalian tidak akan pernah menang melawan mereka. Lalu kapan kami akan bisa menang melawan mereka? Tunggu sampai mereka teralihkan dengan dunia. Ketika itulah mereka akan bisa dikalahkan. Dan benar terjadi. Ketika pasukan kaum muslimin sudah masuk ke daratan Eropa Timur, karena itu Prancis itu banyak apa? Banyak imigran dari Aljazair dan seterusnya. Masuknya banyak kaum muslimin. Kenapa? Karena salah satu andil daripada Panglima Perang Al-Ghafiqi radhiyallahu ta'ala. Ini salah seorang tabi'in, atba'ut tabi'in afan. Dan ketika masuk di sana, negeri demi negeri ditaklukkan, maka kaum muslimin mendapatkan yang bernama apa? Ghanimah. Nah, ghanimah itu ringan atau berat? Ghanimah zaman dulu emas dan perak, berpeti-peti, digotong enteng atau berat? Nah, beratnya barang yang mereka bawa mengalihkan mereka daripada tujuan utama. Sebagaimana kita hari ini. Kenapa kita hari ini tidak banyaknya kaum muslimin tidak mendatangkan kegentaran daripada musuh-musuh Islam? Karena Allah katakan lananzi'annallah, maka benar-benar Allah Azza wa Jalla akan mengangkat yakni al-khauf, rasa takut dari musuh-musuh kita terhadap kaum muslimin. Apa sebabnya? Karena mereka meninggalkan agama, mereka meninggalkan mempelajari din, mereka meninggalkan mengamalkan agama, mereka menjadikan agama hanya sekedar status semata. Tanya agamanya apa? Islam. Kalau ditanya apa itu Islam? Benar tidak? Coba. Ditanya apa itu Islam? Lah agama sendiri ditanya apa itu Islam, gak ada yang tahu. Padahal Islam itu mudah. Nabi SAW menjelaskan apa itu Islam. Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ini disebut sebagai Islam. Saking enggak tahunya tentang Islam sampai apa? Enggak tahu zakat itu kecuali apa? Ramadan. Zakatnya cuma zakat apa? Fitrah. Padahal ada zakat yang lain.
Contoh, bahkan ada orang yang nggak tahu sholat kecuali sholat Id, subhanallah. Sama sholat Jumat, kenapa? Karena ada Jumat berkah. Kalau nggak ada Jumat berkah, nggak datang, subhanallah, la haula wala quwata illa billah. Ini terjadi, dan ini kenyataan kita hari ini. Bahkan sampai ada anggapan apa? Kalau orang meninggalkan sholat, oh nggak apa-apa, biasa. Orang meninggalkan tahlilan gimana? Diragukan keislamannya, subhanallah. Saya itu pernah ditanya, ini pengalaman saya pribadi. Saya ditanya sama, jadi ada kumpulan RW, itu saya nanya, Bu, kita itu kumpul, itu jangan cuma kumpul bahas dunia. Kita muslim kan, muslim. Sekali-kali kita ngumpul itu bahas tentang agama. Banyak di antara kita semua yang sholatnya belum benar. Ayo kita bahas. Apa saya dijawab, loh, anjenengan niku Mas, mboten nate tumut ngaji. Masya Allah. Saya tak bilang, no saya mau nopo yang beri wonten ingkang ngaos. Wonten Mas Jumat Legi. Lah ana bingung Jumat Legi. Jumat Legi niku ngaos nopo? Yasin kali tahlil. Coba, karena saya nggak pernah ikut itu, dibilang apa? Nggak pernah ikut ngaji, subhanallah. Lihat, ngaji hanya definisi untuk apa? Yasin dan tahlil. Padahal ngaji lebih luas dari itu. Yasin benar, tahlil benar, yang nggak benar apa? Adaannya. Yasinan, tahlilan, itu yang nggak benar. Kalau yasinnya nggak ada yang meragukan, yasin itu apa benar, nggak ada yang meragukan. Tahlil nggak ada yang meragukan kebenarannya. Kenapa? Karena tahlil maknanya adalah apa? La ilaha illallah. Yasin apa maknanya? Surat Yasin, membaca surat Yasin. Cuma yang jadi masalah aplikasinya yang berbeda. Orang baca Yasin cuma sekedar apa? Baca Yasin sekedar apa? Kalau ada yang meninggal, kalau nggak meninggal nggak baca Quran, subhanallah. Dan dianggap cukup baca Yasin. Pada Allah Azza wa Jalla turunkan berapa surat? 114 surat. Kenapa cuma Yasin? Kenapa nggak yang singkat aja kulhu? Padahal kulhu itu berapa? Sepertiga Al-Quran. Kenapa nggak kulhu? Lebih cepat. Kenapa nggak? Qul a'udzu birabbil falaq, kenapa nggak qul a'udzu birabbin nas? Kenapa harus Yasin? Ini pertanyaan. Saya pernah tanyakan. Kenapa kok harus Yasin? Yang tak tanya sampai sekarang belum bisa jawab. Kenapa kok Yasin? Tak tanya. Kenapa harus Yasin? Kenapa nggak Yasin? Kalau dibilang Yasin itu lubbul Quran. Lah Al-Fatihah itu apa? Ummahat, ibunya, coba. Lebih utama mana? Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena inilah kaum muslimin banyak jumlahnya tapi tidak punya kekuatan. Kaum muslimin banyak jumlahnya, tapi mereka tidak bisa menentukan nasib daripada negerinya sendiri. Kenapa? Karena mereka menjauhi apa yang Nabi SAW dimuliakan dengannya, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ini sebab daripada Allah Azza wa Jalla mengangkat perasaan takut daripada musuh-musuh kita. Ini orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Karena itu ketika kajian-kajian yang membahas tentang Al-Quran dan Sunnah, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang, diberikan gelar-gelar. Saya pernah didatangi, Mas, jenengan niku Wahabi ya? Ini benar, saya pernah didatangi ke rumah. Tak tanya, Wahabi yang mana? Tak tanya Wahabi yang mana, dia bingung. Wahabi yang mana? Kalau Wahabi putune Mbah Wahab, saya Wahabi karena saya putunya kakek saya namanya apa? Abdul Wahab. Benar namanya Abdul Wahab. Nah, Abdul Wahab kalau Wahabi ini ya benar, saya putunya Mbah Abdul Wahab, Muhammad Idham Khalid Al-Wahabi. Mananya apa? Putune Mbah Wahab. Beliau diam, beliau pergi. Lebih banyak orang yang mereka tidak tahu. Sehingga ketika mengamalkan apa yang diamalkan oleh Nabi SAW, dianggap apa?
dianggap dengan anggapan-anggapan yang sebagaimana saat ini beredar. Padahal hal itulah yang menimbulkan kekhawatiran, hal itulah yang menimbulkan perasaan takut. Coba lihat ada anak muda, alhamdulillah Allah mabarik, mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang kampung? Wah, ana cah nom mempeng ngajine, apa katanya? Ngaji aja mempeng-mempeng. Anak dulu digituin sama kakak, gawe anak mau mojah ngaji wae mbok nyambut gawe. Padahal apa? Ngaji ini akan menimbulkan yang pertama kemuliaan. Sebagaimana Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Azza wa Jalla akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Walladzina utul ilma darajat. Kalau orang beriman di sini, orang yang berilmu di atasnya. Dan kita dapati bagaimana keadaan orang-orang yang berilmu hari ini, subhanallah. Bahkan sampai kami dibilang, ada guru MTS kami di Al-Wataniyah itu ngaji sampai setelah selesai beliau bilang apa? Biyen saya ngaji kui hotel nyusu kebo. Saiki kebo nyusu hotel. Anak enggak ibu. Ini bukan tentang itu, tapi tentang ilmu. Maka ajaklah diri kita dan anak-anak keturunan kita apabila kita ingin sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam hadis ini, yakni Allah Azza wa Jalla tanamkan perasaan takut kepada musuh-musuh Islam itu sebelum Nabi SAW perjalanan 1 bulan. Padahal dulu perjalanan 1 bulan itu bisa kurang lebih menempuh dari Makkah ke Madinah. Bolak-balik itu kurang lebih 1 bulan dahulu. Kalau sekarang mungkin sekitar bisa 3 jam. Kalau naik bis sekitar setengah hari. Kurang lebih sekitar setengah hari. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Waju'ilat li al-ardha masjidan wa tahuran." Dan keutamaan yang kedua Allah Azza wa Jalla jadikan apa? Bumi ini sebagai masjid. Umat-umat yang lain, mereka itu apa? Tidak diberikan keutamaan ini. Mereka kalau beribadah harus di tempat khusus, tapi kalau kaum muslimin tidak. Contohnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau adalah apa? Penggembala kambing. Hadis tentang keutamaan azan salah satunya adalah apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk apa? Untuk mengumandangkan azan meskipun dia salat sendirian. Karena beliau senang apa? Beliau senang menggembalakan kambing. Maka kumandangkanlah adzan meskipun kau salat sendirian. Salatnya di mana? Di padang pasir. Enggak di tempat yang khusus. Karena itu Nabi katakan, "Ju'ilat al-ardha masjidan wa tahuran." Allah jadikan bagiku dan umatku bumi ini sebagai masjid. Kemudian wa tahuran, alat untuk bersuci. Umat-umat sebelum kita enggak ada syariat bersuci menggunakan apa? Tanah, enggak ada. Syariat bersuci menggunakan debu nggak ada. Syariat bersuci menggunakan batu nggak ada. Tapi umat Nabi SAW ada kemudahan. Kalau nggak ada air dengan debu, kalau nggak ada air dengan batu, maksudnya istinja. Kemarin kita sudah bahas. Kemudian Nabi berkata, "Fayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salata falyusalli." Maka umatku mana saja yang dia mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia mengerjakan di tempat yang dia mendapatinya. Maka kalau kita safar, tidak perlu kita apa? Berpayah-payah mencari masjid. Makanya kalau kita dapati ada orang-orang sana, orang Saudi, Timur Tengah, mereka itu sholat di mana aja. Jadi mereka dapati, oh sudah adzan, mereka nggak bisa jamaah, mereka parkir mobil, mereka gelar sajadah, sudah sholat. Karena memang masjid, sholat di dalamnya suatu keutamaan. Tapi kalau nggak mendapati, maka sholat di mana saja yang kita bisa. Cuma kalau di sini dianggap, coba antum sholat di sana, gelas sajadah, wah ini aliran aneh. Ono masjid ape-ape dibangun, malah sholatnya di pinggir jalan. Padahal ini adalah keutamaan, kekhususan daripada umat Islam yang tidak didapati oleh umat-umat yang lain. Dan kekurangannya adalah apa? Kita malu untuk mengamalkannya. Bahkan kita apa? Malu untuk mengamalkannya. Gua kayak pengen pamer nih. Wah, gua sholat yang gini kok
darani pamer, enggak, sholat aja sebagaimana Nabi SAW katakan. Karena Nabi berkata, fa ayyuma rajulin min ummati, maka umatku mana saja yang dia mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia sholat, yakni di mana dia berada, dengan apa yang bisa dia temukan untuk bersuci. Kalau ada air, menggunakan air. Kalau tidak ada, menggunakan debu atau menggunakan batu. Kemarin kita sudah bahas tentang tata caranya. Maka kalau nggak ada air, menggunakan debu untuk tayamum. Nggak ada air, menggunakan batu untuk apa? Istinja, bersuci. Contoh kemarin naik bis kan. Wah, ini toiletnya mepet ini. Jadi kalau pakai air entar nyiprat-nyiprat. Caranya bagaimana? Tisu, istijmar. Airnya ada, tapi nggak bisa menggunakan. Kenapa? Kalau menggunakan najis semua jadinya. Apalagi kalau di bis ini gini. Begitupun di kereta. Nah, di kereta kadang-kadang kalau pas lagi jalanan yang kurang stabil, itu sering lagi buang air, nggak tenang. Maka bagaimana biar tenang? Menggunakan apa? Tisu yang menggantikan sebagai pengganti daripada air. Jadi kalau ada dua perkara, yakni perintah dan larangan. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan bersuci apa? Tidak menjaga dari air seni. Di antara tidak menjaga adalah apa? Tidak memperhatikan, tidak ikhtiyat, berhati-hati. Apa bentuk ikhtiyat, berhati-hati ini apa? Jangan sampai cipratan itu mengotori daripada pakaian kita. Maka para ulama menetapkan kalau ada dua perkara, perintah dan larangan, maka mana yang harus dilakukan? An-nahyu muqaddamun 'alal amr. Larangan itu didahulukan daripada perintah. Kenapa kok larangan didahulukan dari perintah? Karena perintah itu bagaimana? Fa'tu minhu mastata'tum. Perintah itu kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan. Kalau larangan nggak ada kadar kemampuannya. Maka kalau ada dua perkara, perintah dan larangan, kok kelihatannya saling bertentangan, mana yang harus didahulukan? Larangan didahulukan daripada perintah. Contoh tadi kasus tadi ya nih. Wah, ini karena tempatnya sempit. Benar-benar nggak mungkin kalau kita menggunakan air, kemungkinan untuk nyipratnya jauh lebih besar. Tapi kalau menggunakan tisu, insya Allah tidak akan nyiprat. Nah, sementara menggunakan tisu, ini bagian daripada apa? Ma yanubu anil hajar. Apa-apa yang menggantikan daripada batu. Karena batu, tisu, kulit, dan seterusnya, itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Bahkan daun itu bisa kita gunakan untuk bersuci. Nah, dulu kami di Jakarta itu Jamban, itu di sebelahnya ada namanya pohon, kalau kita kasih nama dulu namanya pohon tablo. Jadi kita dulu di Jakarta itu karena pedalaman ya, kita di Betawi pedalaman, itu kakusnya itu bukan kloset begini. Nggak ada dulu orang-orang Betawi itu pakai kakus, itu nggak ada. Mereka bagaimana jambannya di atas empang. Empang itu apa ya Indonesia? Kolam. Nah, di atas kolam tapi versi alam liar. Itu satu jamban kalau luas itu bisa satu empang kalau luas itu bisa 3 atau 4 jamban. Nah, jadi kadang-kadang kalau mau makan ikan gratis bawa pancing. Nah, itu di bawah, di samping kanan kirinya kalau nggak ada air, karena jamban itu nggak ada kerannya. Bagaimana? Bawa ember. Nah, yang jadi masalah itu titiannya itu kadang-kadang cuma segini nih, cuma 2 kayu, nah jalan. Airnya kalau ditaruhnya nggak bener, dan kalau malam itu nggak ada lampu, bagaimana dulu kayak orang mau nyari ikan. Jadi kalau pas ditaruh kadang jatuh sama embernya, udah gimana mau istinja, bersucinya. Akhirnya kita ngambil apa? Daun yang ada di sebelah. Ini namanya daun tablo. Dan daun tablo itu kalau kena getahnya, gatalnya Masya Allah. Maka bersuci, kalau nggak ada air menggunakan apa yang menggantikan batu, maka tisu dan seterusnya. Maka larangan daripada apa? Larangan daripada tidak membersihkan diri dari air seni itu lebih didahulukan dibandingkan apa? Perintah bersuci menggunakan
air apabila tidak ada penghalang. Tapi kalau ada penghalang, kalau tidak ada penghalang, maka air didahulukan dibandingkan batu. Tapi kalau bisa dua-duanya, inilah yang paling utama sebagaimana yang pernah kita bahas. Allah Ta'ala alam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Wa uhillat li al-ghanaima wa lam tahillu li ahadin qabli." Dan dihalalkan bagiku binatang ternak. Dahulu belum dihalalkan, dikatakan walam tuhil li ahadin qabli, dan belum pernah dihalalkan bagi umat sebelumku. Dulu belum dihalalkan. Bahkan Yahudi itu menyembah apa? Sapi. Patung sapinya terbuat dari emas. Bahkan sampai ada di beberapa tempat ada kaum muslimin yang mengharamkan apa yang Allah halalkan. Kebo itu halal enggak? Halal, ya kan? Sapi itu halal enggak? Nah, ada satu daerah itu menghalalkan kebo dan mengharamkan sapi. Orang kepena, loh, itu urusan mereka. Kita diperintahkan untuk menyembelih sapi ini yang didahulukan. Jangan karena nggak enak dengan umat agama lain, loh, itu agamanya, agama kita. Kita dihalalkan untuk menyembelih. Maka jangan karena atas nama toleransi kemudian kita kebablasan, mengharamkan apa yang Allah halalkan, bahkan mencari-cari ganti. Subhanallah. Meskipun kebanyakan ahli fikih membolehkan, tapi tadi kalau nggak ada ilahnya nggak ada, apa ilahnya? Oh, ini agama kita, dihalalkan untuk kita. Dan kita tinggal di negeri apa? Darul Muslim, negerinya kaum muslimin. Berarti harusnya apa? Mereka yang mengikuti aturan kita, jangan kita yang mengikuti aturan mereka. Kita kebalik. Bahkan Syekh beliau mengatakan, ajma'a al-ulama al-Islam anna Indonesia darul Islam. Beliau berkata apa? Ijma' para ulama kaum muslimin hari ini bahwasanya Indonesia itu apa? Negeri kaum muslimin. Tapi kita kadang-kadang mau mengamalkan syariat kita, orang kepenaan. Padahal Allah telah katakan apa? Lakum dinukum. Kita enggak senang yang nyampur-nyampur. Kita diperintahkan berzikir dengan jari, kita berzikir dengan apa? Tasbih ini agamanya siapa? Manakah yang lebih utama? Sabbihu bil yad atau sabbihu bi alatul musabbahah? Nabi SAW kalau memang itu baik, lau kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau memang baik, pasti Nabi SAW akan mendahului kita. Karena pada zaman Nabi SAW, umat agama lain ada enggak? Bertemu enggak kaum muslimin pedagang-pedagang dengan mereka? Bertemu pedagang dari Gujarat, India itu ketemu. Transfer kebudayaan berlaku enggak? Berlaku. Karena itu ada apa? Ada setelah zaman Nabi SAW, ada orang-orang yang beragama sebagaimana beragamanya para pemeluk agama lain. Ada yang enggak mau nikah. Maka Nabi SAW katakan apa? Man raghiba an sunnati falaysa minni. Beliau berkata, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan bagian daripada aku. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama yang jelas. Tidak ada lagi yang samar. Kalau memang masih ada yang samar, berarti tidak pas. Allah Azza wa Jalla berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Lah kalau Allah telah katakan sempurna, kemudian dia mengatakan, oh belum, masih butuh alatul musabbahah. Alat untuk apa? Bertasbih. Masih butuh apa lagi? Subhanallah. Allah katakan al-yauma akmaltu lakum dinakum. Sebagian daripada orang-orang yang menisbatkan kepada Islam, mereka mengatakan, belum ya Allah, masih ada tambahan-tambahan. Subhanallah, la haula wala quwwata illa billah.
Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa a'taitu syafa'ata, dan Allah Azza wa Jalla berikan kepadaku syafaat, yakni syafaatul uzma, yakni syafaat yang paling agung yang Allah Azza wa Jalla tidak berikan kepada nabi-nabi yang lain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, bahwasanya umat-umat terdahulu mereka ketika di hari kiamat mereka menunggu untuk dihisab, mereka mendatangi Nabi Adam, mereka mendatangi Nabi Ibrahim, mereka mendatangi Nabi Musa dan seterusnya, sampai seluruhnya berkata, datangilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah berikan izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat. Tapi ingat, syafaat itu tidak akan berlaku kecuali orang yang diberi dan yang memberi terpenuhi syarat. Allah berfirman, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapakah yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah Azza wa Jalla kecuali dengan izinnya? Izin bagi siapa? Izin bagi yang memberi dan izin bagi yang diberi. Maka biasanya kan kalau itu mugi-mugi salawat kanti salam kita aturakan datang junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita intu syafaatipun saking donya dumugi akhirat. Allahumma, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma ada di akhirat, enggak ada di dunia. Di akhirat. Dan akhirat itu bagaimana cara mendapatkannya? Harus terpenuhi syarat. Kalau memang tidak ada syaratnya, siapa yang paling berhak untuk diberikan syafaat? Orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paman Nabi Abu Thalib itu adalah orang yang pasang badan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat nggak ada orang yang berani masang badan, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pasang badan. Tapi meninggal dunia dalam keadaan apa? Wa huwa ala millati Abdul Muttalib, dia itu meninggal dunia dalam kondisi memeluk agama bapaknya. Karena itu Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya wahai engkau sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai, akan tapi Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kita alhamdulillah bi ni'mati tatimmus shalihat. Allah berikan kepada kita hidayatul Islam. Ini sudah suatu keutamaan. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Kullu ummati yadkhuluna al-jannah. Seluruh umatku berarti apa? Islam. Meskipun mereka bertingkat-tingkat. Ada yang nasallallahu as-salama wal afiyah, harus mampir ke neraka, wal iyadu billah, nasallallahu as-salama wal afiyah. Jangan sampai kita mengatakan ora apa-apa sedina ora apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Jangan. Ini perkataannya Yahudi. Orang Yahudi berkata, wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka orang-orang Yahudi berkata, kami itu enggak akan disiksa di neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Mereka lupa satu harinya berapa? 50.000 tahun perjalanan. Subhanallah. Mereka lupa satu harinya 50.000 tahun. Lah kalau 3 hari berapa? Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Mereka percaya kalau mereka itu apa? Akan diazab di neraka cuma paling berapa hari, udah cemen gitu. Subhanallah. Mereka bayangkan seakan-akan satu hari dunia. La haula wala quwata illa billah. Maka jangan. Kita berharap kita dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudahan untuk masuk ke dalam syurga tanpa hisab dan tanpa azab. Dan semoga kita termasuk ke dalam firman Allah Azza wa Jalla yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla selamatkan daripada neraka, maka kita itu bukan berdasarkan amal saleh kita,
tapi berdasarkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar." Barang siapa yang Allah selamatkan dari neraka, maka ini karena rahmatnya. Hendaknya kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar kita termasuk dalam orang-orang yang diselamatkan. Karena kita tidak tahu, subhanallah, siapa di antara kita yang Allah Azza wa Jalla berikan rahmat ini. Dan kita berharap agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang Allah Azza wa Jalla karuniakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah. Maka barang siapa yang Allah Azza wa Jalla selamatkan dari neraka dan Allah masukkan ke dalam syurga, faqad faz, mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka jangan sampai kita di dalam benak kita terbersit bahwasanya kita pasti selamat, bahwasanya kita tidak akan mendapatkan fitnah, nasallallahu alaihi wal afiyah. Bahkan sekelas para sahabat saja mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami diselamatkan kecuali karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka duduknya kita, berkumpulnya kita, bertemunya kita, beribadahnya kita, seluruh kebaikan yang kita kerjakan karena rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla, carilah sebab-sebab agar Allah Azza wa Jalla menurunkan rahmatnya kepada kita. Dan kita benar-benar hendaknya mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Karena kalau bukan karena hidayah dan taufiknya, nasallallahu as-salama wal afiyah wal iyadzu billah, wal iyadzu billah, wal iyadzu billah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah sebagaimana dakwaan dari kebanyakan manusia yang mereka mengatakan seakan-akan mereka adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan syafaatnya dengan dua syarat. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, beliau berkata, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika ya Rasulullah." Siapakah manusia yang paling beruntung dengan syafaatmu ya Rasulullah? Semoga Allah Azza wa Jalla jadikan kita termasuk orang yang diberikan syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan kita sebagaimana orang-orang yang dijauhkan daripada syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Allahumma amin, Allahumma amin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih." Barang siapa yang mereka mengatakan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya, yakni memahami segala konsekuensinya. Contoh di hari-hari seperti ini, bagaimana kita mengamalkan kalimat la ilaha illallah, yakni kita tidak ikut perayaan, kita tidak meyakini, bahkan kita tidak membenarkan agama selain daripada Islam. Jangan karena kita bertetangga kemudian kita mengatakan selamat, nasallallahu alaihi. Bagaimana mungkin kita akan mengucapkan selamat kepada Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surat Maryam, "Takadus samawati yatafattarna." Hampir-hampir langit itu terbelah. Kemudian bumi itu terbelah. Takadus samawati yatafattarna wa tanshaqqal ard. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Wal iyad billah. Maka apa yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam ayat tersebut benarlah kejadiannya sebagaimana hari ini. Lihat, karena banyak daripada kaum muslimin mereka mengucapkan, membenarkan, bahkan meyakini kebenaran agama selain Islam, Allah Azza wa Jalla uji kita. Allah timpakan cobaan, Allah timpakan musibahnya kepada kita. Lihat negeri-negeri kita, subhanallah. Maka ketika kita diberikan keamanan, maka hendaknya kita jangan menempuh apa yang sudah ditempuh oleh sebagian besar daripada kaum muslimin, yang mana mereka ikut dalam perayaan, yang mana mereka membenarkan, nasallallahu alaihi wal afiyah. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama kita adalah agama yang sudah sangat sempurna. Dan di antara kesempurnaan agama kita adalah apa? Tidak meyakini benarnya Tuhan selain daripada Allah Azza wa Jalla. Karena itu makna kalimat la ilaha illallah itu adalah apa? Makna
yang sebagaimana difahami oleh orang-orang terdahulu, yakni maknanya adalah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat ini mengandung konsekuensi apa? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan batalnya Tuhan yang disembah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Inilah yang harus diyakini. Maka kalau ada seorang muslim di hari-hari seperti ini, di tanggal-tanggal seperti ini, mereka ikut serta, mereka bahkan mengatakan selamat, bahkan mereka mendatangi tempat-tempat ibadah mereka, subhanallah. Bahkan mungkin mereka ikut besok, contoh ketika tahun baru, mereka bukannya di rumah, mereka bukannya meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, mereka justru turun ke jalan. Mereka merayakan apa yang dirayakan oleh orang-orang yang Allah Azza wa Jalla murka kepada mereka. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Anda'u lirrahmani walada." Apa sebab Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya langit itu hampir-hampir langit itu terbelah, bumi itu terbelah karena manusia mereka berkata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki anak. Sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh, apa yang disembah oleh orang-orang Nasrani, yakni mereka mengatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. La haula wala quwata illa billah. Padahal Allah telah katakan, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ini Allah telah katakan, Allah itu tidak apa? Tidak dilahirkan dan tidak pula melahirkan. Nasallallahu alaihi wal afiyah wal a'yadu billah. Ta'ala Allahu amma yasifun. Maha suci Allah Azza wa Jalla, maha tinggi Allah Azza wa Jalla daripada apa yang mereka sifatkan. Maka ketika kita mengatakan mengakui kebenaran agama selain daripada Islam, bahkan ikut serta, berarti sejatinya kita meyakini bahwasanya Allah Azza wa Jalla bukan sebenar-benarnya Tuhan. Dan kita meyakini bahwasanya Islam bukan sebaik-baik jalan, bukan sebenar-benarnya agama. Pada Allah telah berfirman, "Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu." Barang siapa mencari agama selain daripada Islam, maka Allah Azza wa Jalla tidak akan menerima. Kemudian kalau kita mengakui adanya kebenaran selain daripada Islam, subhanallah. Maka apabila kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu khalisan min qalbi, yakni mengetahui seluruh konsekuensinya, mengetahui syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dan ini yang menjadi sebab daripada kebanyakan kaum muslimin, mereka mengatakan, oh itu kan cuma sekedar perayaan. La haula wala quwata illa billah. Kami kemarin bertanya kepada Syekh, ya Syekh, bagaimana perayaan hari raya, contoh perayaan tanggal lahir yayasan, apakah boleh? Kata Syekh, fala ba'sa bih, enggak apa-apa. Makan-makan di dalamnya enggak ada apa-apa selama tidak ada unsur-unsur yang haram. Berarti bisa difahami dari situ, selain daripada hal tersebut hukumnya adalah haram. Kenapa? Karena kalau hari lahir yayasan tidak ada kaitannya dengan ibadah. Tapi kalau tahun baru itu ada kaitannya dengan ibadah. Apa ibadahnya? Kan itu perayaan mereka. Bahkan kebanyakan para masyayikh hari ini mereka mengharamkan apa? Mengkhususkan diri berbelanja pada hari-hari tersebut. Diskon akhir tahun, kita memang benar-benar fokus di situ. Ini sebagian besar masyayikh mereka mengharamkan. Kenapa kok mereka mengharamkan? Karena ada kaitannya dengan agama. Kalau tidak ada kaitannya dengan agama, silakan. Contoh 12 contoh. Tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Ini diskon cantik, enggak ada apa-apa. Selain daripada perayaan-perayaan yang ada kaitannya dengan agama, hukumnya adalah halal.
Tapi kalau sudah berkaitan tentang perayaan agama, maka hukumnya adalah haram karena terkait dengan agama. Dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah lapangkan dada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hidayahnya, memberikan kepada kita taufiknya serta ma'unahnya. Kemudian yang terakhir sebelum kita adzan, biar nanti yang ingin bertanya setelah adzan. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yub'atsu ila qaumihi khassatan wa yub'atsu ila an-nasi 'ammatan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kaumnya secara khusus dan diutus pula kepada seluruh manusia secara umum. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memegang apa? Memegang Taurat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Beliau berkata, tinggalkan ya Umar, kalau seandainya Musa alaihissalam itu hidup, maka dia wajib untuk mengikuti ajaranku, yakni wajib untuk mengikuti apa yang Nabi SAW berada di atasnya. Maka Nabi SAW diutus kepada manusia secara umum dan kepada kaumnya secara khusus. Maka manusia itu terbagi menjadi dua di dalam syariat Islam. Yang pertama ummah manusia, yakni umat yang mereka mereka menjawab seruan, yakni umat Islam. Kemudian ummatud dakwah, yakni umat yang wajib untuk didakwahi, yakni selain daripada pemeluk Islam. Ini disebut sebagai ummatun dakwah, dan mereka seluruhnya pada hari ini masuk ke dalam apa yang merupakan kewajiban setiap manusia untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, kalau seandainya Musa itu hayyun, hidup, maka dia wajib untuk mengikuti apa yang aku berada di atasnya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik wa assalamu alaikum. Silakan adzan. اللهم رب هذه دعوة التامة والصلاة القائمة الصلة والفضيلة بعث مقام محمود الذي وعدته إنك لتخلف. Barakallahu fiik wa sallallahu ilaihi. Sebelum kita akhiri kajian kita pada malam hari ini, ringkaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yang pertama, Allah Azza wa Jalla tanamkan perasaan takut kepada musuh-musuhnya, yakni sejauh 1 bulan perjalanan.
Akan tapi saat ini Allah Azza wa Jalla angkat perasaan tersebut. Kenapa? Karena kaum muslimin hari ini mereka bahkan tidak mengenal Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali sekedar nama. Mereka tidak mengenali sunnah-sunnah Nabinya sallallahu alaihi wasallam kecuali sekedar sunnah-sunnah yang masyhur. Contoh, mereka yang ketahui sunnah ketika malam Jumat. Apa sunnahnya? La haula wala quwata illa billah. Hanya sekedar jima. La haula wala quwata illa billah. Tidakkah mereka tahu ada sunnah-sunnah yang lain seperti membaca Al-Kahfi, seperti banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti banyak melakukan amalan-amalan kebajikan, bersedekah dan seterusnya. Ini sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh umat muslimin pada hari ini. Kemudian banyak di antara mereka yang tidak memahami Islam kecuali sekedar sebagai simbol semata. Oh, agamanya apa? Muslim saat ini, KTP. Makanya tadi ada orang yang meninggalkan salat dianggap masih muslim. Padahal para ulama mengatakan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perjanjian antara kami dengan orang-orang kafir itu hanyalah salat. Maka barang siapa yang meninggalkan salat faqad kafar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama ijma', kalau seandainya ada seorang yang sengaja meninggalkan salat dan tahu hukumnya dan sudah dijelaskan kepadanya tentang perkara tersebut dan dia mengingkari, maka dihukumi sebagai kafir. Ini para ulama telah sepakat. Berbeda dengan mereka yang meninggalkan salat karena malas dan belum sampai hujjah kepada mereka, maka mereka masih dianggap muslim tapi fasik. Ini hukum tentang mereka yang meninggalkan salat. Hari ini lihat bagaimana orang yang mereka melakukan dosa-dosa besar dianggap biasa, sementara orang yang meninggalkan salat, subhanallah, dianggap sebagai hal yang sangat-sangat biasa. Padahal salat itu dikatakan dalam hadis yang sahih, awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Perkara yang pertama kali akan dihisab atas diri seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Tapi hari ini seorang muslim tidaklah diketahui kecuali sekedar KTP-nya, sementara tidak pernah terlihat sendalnya di dalam masjid. La haula wala quwata illa. Bahkan ada bapak yang membiarkan anaknya enggak salat, membiarkan istrinya enggak salat, membiarkan, nasallallahu alaihi wa afiyah. Anak pernah mendapati ada ikhwah yang dia nikah, kemudian ketika pernikahan, udah salat dulu sebentar Ustaz, ini sayang make up-nya. La haula wala quwata illa billah. Lebih sayang make up-nya dibandingkan murka Allah Azza wa Jalla, subhanallah. Maka ketika nanti kita menikahkan putra-putra kita, maka jangan sampai pernikahan itu menjadikan kita nggak sholat, subhanallah. Hari ini, subhanallah, soundnya lebih kencang daripada adzan sehingga kadang nggak kedengeran. La haula wala quwata illa billah. Kemudian Nabi SAW beliau menjelaskan perkara yang kedua yang tidak Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi selain daripada Nabi SAW, yakni Allah Azza wa Jalla jadikan bumi ini sebagai alat untuk sebagai tempat untuk mendirikan salat dan sebagai alat untuk bersuci. Maka barang siapa yang mendapati waktu salat daripada mereka yang muslim, maka hendaknya dia apa? Salat di tempat yang dia mudah untuk mendapati, dan hendaknya dia bersuci sesuai dengan apa yang dia diberikan kemudahan terhadapnya. Maka enggak ada beda antara salat di masjid ini dengan masjid sana. Enggak ada beda antara salat di Masjid Agung sama sini, enggak ada bedanya. Yang membedakan adalah apa? Syarat dan rukunnya. Anak sudah lama meninggalkan salat di masjid Masjid Agung. Subhanallah. Kenapa? Karena ada banyak hal-hal yang membuat anak ganjil. Subhanallah. Maka tidak ada bedanya. Karena itu Nabi SAW katakan apa? Fa'ayyuma rajulin min ummati adrakatus salata falyusalli. Maka muslim mana saja yang dia mendapati waktu salat, maka hendaknya dia salat di mana dia berada, dan hendaknya dia bersuci sesuai dengan apa yang Allah berikan kemudahan kepadanya. Kalau ada air, menggunakan air, enggak ada menggunakan debu. Lah Ustaz, enggak ada debu ya, rumah ana semuanya keramik, bagaimana? Loh ya kan sekarang hari ini. Maka cukup ini, cari tempat yang agak
jarang terjamah, itu insya Allah banyak debunya. Contoh rumah anak kemarin anak tinggal 1 minggu, begitu dilap, set, kotor semua, subhanallah. Padahal itu kondisinya apa? Di dalam, tertutup. Dan debu itu apa? Suci lagi menyucikan. Maka tidak semua yang kotor itu najis. Buktinya apa? Debu. Buktinya apa? Tanah dan seterusnya. Baik. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW dihalalkan bagi Nabi SAW binatang ternak. Semua binatang ternak hukumnya halal. Ustaz, anak ternak B2 Ustaz. Haram. Bahkan pernah ada yang bertanya kepada Ustaz Khalid Basalamah, Ustaz, kalau saya melihara B2 Ustaz, kemudian nggak saya kasih makan kecuali yang halal, kemudian saya kasih makan yang paling baik, apakah itu menjadi halal? Tetap haram karena zatnya. Maka harus memahami mana yang halal dan mana yang haram. Dan al-ghanaim, al-bahaim itu seluruhnya adalah halal. Jangan sampai, aduh, kenapa kok nggak makan kambing? Aduh, ini tensinya naik. Padahal sebenarnya kambing itu aman. Yang nggak aman itu apa? Bumbunya. Kenapa kok orang Saudi makan kambing, makan unta, makan sapi, mereka kok umurnya panjang-panjang? Karena mereka pakainya jamu. Kalau kita pakainya apa? Bumbu. Mereka itu kalau masak pakainya apa? Kapulaga, jintan. Hal yang kalau di sini jadinya jamu. Di sana dipakai apa? Buat bumbu. Kalau kita nggak emang benar-benar bumbu. Jadi yang tadinya sehat menjadi setengah sehat, bahkan menjadi contoh daging kambing. Daging yang aslinya sehat. Bahkan salah satu daging yang diberkahi. Kenapa? Karena orang yang makan kambing itu akan menjadi orang yang lembut. Maka kalau orang makan kambing kok darah tinggian nih pertanyakan, jangan salahin kambingnya, bumbunya. Karena dikatakan pengembala kambing adalah pengembala, mereka orang-orang yang lembut, hatinya lembut, mudah tersentuh, sebagaimana disebutkan di dalam hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan para pengembala kambing dibandingkan para pengembala sapi dan unta. Susu paling sehat adalah susu kambing, daging paling sehat adalah daging kambing. Kalau kok yang makan jadi nggak sehat, itu ada kemungkinan apa? Salah ngolahnya. Maka binatang ternak yang Nabi SAW dihalalkan dengannya, maka ini adalah keutamaan. Maka jangan kita berpaling kepada apa yang Nabi SAW utamakan dengannya. Maka kalau memang kita mau makan daging, ya beli daging gitu. Oh Ustaz, di Indo mahal, ya sesekali. Biasanya kalau Idul Adha itu bikin frozenin. Ya. Nggak bisa makan kayak tetanggana Chinese itu, dia pinter. Jadi daging itu dia masak berkali-kali. Yang diminum apa? Airnya. Dagingnya dimasak berkali-kali, yang dimakan bukan dagingnya tapi apa? Airnya. Iya. Yang makan nasi sama air kuah. Subhanallah. Tapi sekarang, dan itu memang bagian daripada perjuangan. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita kemudian untuk bisa mencontohnya. Kemudian Allah Azza wa Jalla berikan kepada Nabi SAW syafaat. Dan syafaat itu nggak akan pernah bisa kita terima kecuali kita memenuhi syarat. Apa salah satu syaratnya? Yakni mengucapkan kalimat la ilaha illallah khalisan min qalbi. Ikhlas dari dalam hati kita. Jadi jangan cuma apa? La ilaha illallah. Bahasa la. Subhanallah. Ada zikir yang dari awalnya benar. La ilaha illallah sampai ada apa? La subhanallah. Ini zikir apa ini? Maka la ilaha illallah itu memiliki konsekuensi. Pahamilah konsekuensinya. Maka mereka yang memahami konsekuensinya, mereka yang akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terakhir, bahwasanya Nabi SAW diutus kepada seluruh manusia. Diutus bagi kaumnya, yakni kaum muslimin dan seluruh manusia. Maka umat itu terbagi menjadi dua, ummatul istijabah wa ummatud da'wah. Umat istijabah seperti kita, yang kita mendapatkan kekhususan. Apa kekhususannya? Barang siapa yang mentaatiku pasti masuk surga. Barang siapa yang ingkar, merekalah yang enggan. Nabi SAW mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannata. Seluruh umatku pasti masuk surga. Ini janji Nabi SAW.
Maka bagaimana caranya agar kita bisa mendapati janji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada syaratnya. Syaratnya apa? Man ata'ani dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku pasti masuk surga. Apapun golongannya, apapun kelompoknya, mau hijau, mau biru, mau apa lagi? Seluruh kelompok selama dia taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selamat. Dia masuk ke dalam kategori kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku pasti akan masuk surga, mau apapun afiliasinya. Nggak ada afiliasi khusus kecuali apa? Umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita ingin menjadi orang-orang yang mendapatkan kekhususan ini, jadilah kita orang-orang yang taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau perintahkan kita kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan kita, apa yang beliau larang kita tinggalkan sejauh-jauhnya. Jangan dibalik. Apa yang beliau larang kita kerjakan semampunya. Lah burung iso ninggalke ngombe yo sithik-ithik ora apa-apa sedina siji lah. Allah la quwata illa billah. Kan ada, yo ora iso to dhewe nek ninggalke langsung. Ya tinggalkan. Wong ninggalkan kan enggak perlu ada usaha. Benar enggak? Contoh, jangan berdiri. Enggak ada effort kan? Ya sudah, duduk aja. Ini sudah masuk kategori apa? Jangan berdiri, dilarang untuk nggak berdiri. Maka kenapa kok larangan nggak ada kaitannya dengan kemampuan? Karena larangan tidak membutuhkan usaha, berbeda dengan perintah yang membutuhkan usaha. Maka jangan dibalik. Apa yang beliau larang, tinggalkan langsung, nggak usah pakai mikir. Dan sebagai penutup, kalau nanti barangkali ini bertanya, sebagai penutup, bahwasanya ketika dalam salah satu perang, kalau nggak salah perang Khaybar, itu turun ayat pengharaman daripada keledai, al-humr al-wahsyiyah. Ketika turunnya larangan daripada diharamkannya keledai, para sahabat itu kondisinya lagi apa? Mereka sedang memasak keledai. Keledai itu ada yang sudah matang. Turunnya ayat itu mereka tumpahkan semuanya. Turunnya ayat khamr. Sampai Madinah itu apa? Khamr itu tergenang di jalan-jalan. Karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Kenapa? Karena ada perintah mereka kerjakan sesuai dengan kadar kemampuan, ada larangan mereka nggak pernah berkata, tapi mereka ketika dilarang sudah selesai. Mereka tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau Nabi yang melarang, mereka tinggalkan sejauh-jauhnya. Kalau Nabi yang memerintahkan, mereka kerjakan sesuai dengan kadar kemampuannya. Maka 5 perkara ini adalah bagian daripada kitab Umdatul Ahkam yang di dalam terdapat faedah yang sangat banyak, tapi ana sudah ringkaskan, ana sudah ambilkan dari kitab Tanbihul Afham. Mungkin nanti bisa dikopikan kemudian mungkin dibagikan. Kemudian insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang Kitabus Shalah biidznillah jalla wa ala. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum. Sebelum kita akhiri, barangkali ingin bertanya silakan, tafadhal masykurah. Monggo, silakan. Ingin bertanya sebelum kita salat Isya? Ahlan. Baik. Bagaimana memahami kalimat man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi? Itu dikatakan oleh para ulama adalah mereka yang berkata kalimat la ilaha illallah yang hatinya juga sama dengan apa yang dia katakan. Hatinya meyakini tidak ada Tuhan yang paling berhak diibadahi kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Artinya hati dan lisannya sama, satu kata. Dan ini berkaitan tentang mereka apa? Munafik. Orang-orang munafik itu apa? Lisannya berkata la ilaha illallah, hatinya mengingkari. Buktinya apa? Dia masih mengingkari ada ya Tuhan yang benar selain daripada Allah Azza wa Jalla. Maka makna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi adalah mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang lisan dan hatinya itu sama. Yani hatinya juga meyakini satu-satunya Tuhan yang paling berhak untuk diibadahi hanyalah Allah Azza wa Jalla dan tidak ada Tuhan yang setanding dengan Allah Azza wa Jalla. Dan orang-orang munafik itu berbeda. Mereka itu apa?
Mereka itu tidak meyakini Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mengucapkan la ilaha illallah. Mereka beramal dengan amalan kaum muslimin, tapi hati mereka menyembunyikan kekufuran. Dan ini dikatakan man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Maka iman itu di dalam Islam, di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah apa? I'tiqadun fil qalbi, keyakinan di dalam hati. Wa tikrarun bil lisan, diucapkan dengan lisan. Yang diyakini dan yang diucapkan sama. Inilah makna man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Seperti itu. Bukan berarti hatinya juga berkata la ilaha, zikir, enggak, bukan. Tapi benar-benar meyakini bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak disembah hanyalah Allah Azza wa Jalla. Seperti itu. Allah Ta'ala alam. Ada lagi? Monggo, silakan. Sebelum kita sholat isya. Monggo. Baik, kalau tidak ada, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan tadi sudah naringkaskan 5 poin daripada pembahasan hadis tentang 5 keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diutamakan dibandingkan selain daripada nabi-nabi yang lain. Dan insyaallah besok di pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang salat yang merupakan rukun Islam yang kedua, yang dengannya seorang itu dianggap sebagai beragama, dengan yang seorang itu layak untuk disematkan dengan kalimat Islam Muslim, dengan yang seseorang itu terhindar darinya seluruh apa-apa yang diharamkan di dalam Islam, yakni berupa dikucilkan dan seterusnya. Contoh, mereka yang meninggalkan sholat, bahkan sebagian ulama mengatakan apa? Tidak boleh disolati. Lah hidupnya aja dia nggak pernah sholat, ketika meninggal dunia lebih layak untuk tidak disolati. Apa yang harus dilakukan oleh orang muslim yang kalau ada saudara yang meninggal dunia tidak sholat, cukup dimandikan. Dan tidak boleh untuk apa? Disolati. Apalagi kalau dia sudah dinasihati berulang-ulang. Maka memahami tentang sholat, hukum, dan seterusnya ini adalah perkara yang sangat penting. Bukan dalam rangka untuk mengkafirkan saudara kita, tidak. Bukan dalam rangka untuk menghukumi saudara kita, tidak. Tapi dalam rangka menghindarkan diri kita daripada keburukan-keburukan yang selama ini menimpa mereka yang meninggalkan sholat. Contoh, anak pernah ditanya, Ustaz, anak itu banyak melakukan perbuatan dosa besar, Ustaz. Dari mana saya harus memulai, Ustaz? Anak bilang, mulai dari sholat. Perbaikilah salat, maka Allah akan perbaiki hidup. Perbaikilah salat, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki kehidupan kita. Perbaikilah salat, maka Allah Azza wa Jalla akan memperbaiki keadaan kita. Karena Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Maka Allah berikan apa? Jalan keluar. yakni Allah perbaiki keadaannya. Dan takwa, sebaik-baik takwa daripada amaliyah badan adalah apa? Salat, tidak ada yang lain. Sampai-sampai Nabi SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, doakanlah aku agar aku masuk ke dalam syurga." Maka beliau berkata, "Engkau termasuk ke dalamnya." Kemudian ada sahabat yang lain, "Ya Rasulullah, doakan aku agar termasuk penduduk syurga." Maka Nabi SAW mengatakan, "Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, bantulah aku bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud." Maka amaliyah badan terbaik adalah apa? Salat. Maka jangan sampai kita keliru, bahkan kita tidak tepat di dalam mengerjakannya, di dalam memahami syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Karena selama ini anak melihat, subhanallah, dari beberapa kali kajian yang sudah Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kepada anak untuk membahas kitab tentang sifat salat, itu anak mendapati beberapa bahkan pertanyaan yang banyak tentang salat yang benar. Karena selama ini salat itu sekedar apa? Bahkan ada yang mengatakan apa? Ngasah ilat. Salat dikatakan apa? Ngasah ilat. Yang artinya apa? Sekedar lisannya, tapi apa? Hatinya enggak ada. Subhanallah. Dan ini dibahas oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala tentang mereka yang mendapatkan apa? Mereka yang mendapatkan keutamaan membatalkan kewajiban tanpa mendapatkan ganjaran. Yani mereka yang salat dalam kondisi apa? Hati yang lalai. Salatnya sah tapi nggak dapat
ganjaran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya mereka yang salat itu mendapatkan apa? Sepersepuluh, sepersembilan, seperdelapan, sepertujuh, seperenam, seperlima, seperempat, sepertiga, seperdua, sepersatu daripada salatnya. Bahkan ada orang yang salat sudah 70 tahun, tapi Allah Azza wa Jalla tidak menerima salatnya. Kenapa? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, karena mereka tidak menyempurnakan ruku' dan sujudnya. Maka insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang muqaddimah sifat daripada salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah masuk ke dalam pembahasan kitab Taharah, kita sudah selesaikan, dan harapan ana bahwasanya tujuan daripada kita belajar adalah untuk beramal. Tujuan daripada kita belajar adalah untuk beramal, dan tujuan daripada kita belajar sekali lagi adalah untuk beramal. Maka mohonlah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah berikan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh, dan kita mohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan nama-nama yang mulia dan sifat-sifat yang utama agar Allah Azza wa Jalla mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa guru-guru kita, dosa para masyayikh kita, dan dosa saudara-saudara muslim kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki keadaan kita, keadaan saudara-saudara kita, keadaan pemimpin-pemimpin kita. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga negeri kita daripada orang-orang yang ingin merusaknya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.